Ya, kita lanjut lagi tentang pembahasan Rohingya. Tapi sebelumnya saya ingatkan juga, cek tombol subscribe-nya masih merah atau sudah hitam. Kalau yang sudah hitam berarti sudah subscribe, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena subscribe dari kalian itu adalah sebagai penyemangat kami untuk terus menyuarakan kasus Rohingya agar tidak mudah hilang, tidak mudah redup, dan dianggap selesai begitu saja tanpa ada penanganan khusus dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena berita viral di negara ini adalah kasus-kasus yang paling cepat diselesaikan, dan kasus apapun yang tidak viral maka itu tidak akan cepat diselesaikan. Oke, lanjut. Pembahasan kita adalah tentang surat terbuka untuk UNHCR yang diberikan oleh Bapak Risman Rahman dari Aceh, yaitu mantan koalisi NGO HAM dari Aceh. Nah, seperti apa surat terbuka itu? Mari kita dengarkan lebih dulu surat terbuka dari Bapak Risman Rahman untuk UNHCR Indonesia. Dasar saya menulis surat terbuka kepada UNHCR ini juga karena didorong oleh pengalaman Indonesia dalam menangani pengungsi Vietnam pada tahun 1979. Jadi karena itu surat terbuka ini tidak sesuatu yang sifatnya tidak punya landasan historis. Karena itulah saya menulis surat terbuka ini kepada pihak UNHCR di Indonesia. Berikut ini saya akan bacakan surat terbuka yang saya tujukan kepada pihak UNHCR di Indonesia. Surat terbuka kepada yang terhormat Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia. Salam. Sehubungan dengan kedatangan etnis Rohingya di Aceh, Indonesia yang saat ini telah memicu penolakan warga, maka itu saya sebagai warga Aceh mengusulkan solusi sebagai berikut. Pertama, UNHCR segera memfasilitasi pertemuan di tingkat ASEAN agar negara-negara yang tergabung dalam ASEAN punya pandangan yang sama dalam mensikapi keberadaan pengungsi Rohingya yang kini tersebar di berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk di Aceh, Indonesia. Termasuk juga mengevaluasi kembali 5 poin konsensus yang pernah dihasilkan dalam ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April 2021 yang lalu. Kedua, UNHCR segera memfasilitasi pertemuan negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 guna membuka diri bagi proses penempatan pengungsi Rohingya di negara ketiga. Hal lain juga pentingnya membangun komitmen untuk membantu pendanaan bagi pengungsi yang selama ini berada di negara yang didatangi pengungsi selama proses pendataan. 3. Saya mengusulkan agar pertemuan keduanya dilakukan di Aceh, Indonesia, yang pada tahun 2015 lalu sudah pernah mengambil langkah kemanusiaan, yaitu kesediaan untuk menerima pengungsi Rohingya di tengah kecenderungan berbagai negara menolak kembali pengungsi ke laut pada masa itu. Keempat, saya mendorong UNHCR untuk membentuk desinformasi guna meluruskan berbagai informasi yang tidak sesuai terkait pengungsi Rohingya, sehingga berbagai pihak memiliki informasi yang kredibel sebagai rujukan. Untuk hal lain, UNHCR perlu membangun kerjasama dengan media-media di Indonesia, khususnya Aceh. Demikian surat terbuka ini saya buat dengan niat tulus untuk mencegah krisis yang lebih parah lagi akibat disinformasi yang semakin tajam di masyarakat, khususnya yang disuguhkan melalui berbagai platform media sosial. Banda Aceh, tertanda Risman Rahman, mantan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh. Ya, itu dia surat terbuka dari Bapak Risman Rahman dari Aceh ya, mantan koalisi NGO HAM di Aceh, yang memberikan surat terbuka kepada UNHCR cabang Indonesia. Namun, hingga saat ini UNHCR belum memberikan klarifikasinya, belum memberikan tanggapannya tentang surat terbuka ini, ataukah memang mereka itu belum mengetahui surat terbuka ini yang ditunjukkan kepada mereka, atau bagaimana. Nah, agar mereka cepat
merespon dan cepat mengetahui surat terbuka yang ditunjukkan kepada UNHCR, silakan sebarkan video ini agar mereka cepat tahu bahwa ini ada surat terbuka yang ditunjukkan kepada UNHCR. Karena surat ini dibacakan sudah lebih dari 1 pekan, namun belum ada tanggapan sama sekali dari UNHCR. Ada kemungkinan mereka belum mengetahui tentang surat terbuka ini. Jadi mari sebarkan biar lebih cepat si UNHCR ini mengetahui tentang surat terbuka yang ditunjukkan kepada mereka. Dan di sini juga bukan hanya Bapak Risman Rahman pribadi yang memberikan surat terbuka kepada UNHCR, tapi kami semua masyarakat warga Indonesia, khususnya juga di Aceh dan Sumatera Utara, tapi tidak hanya di Sumatera Utara saja, tapi khusus seluruhan Indonesia, itu masyarakat menolak keberadaan pengungsi gelap atau imigran gelap dari Rohingya ini. Karena dikhawatirkan nanti akan menimbulkan gesekan dan juga cemburu sosial dari masyarakat lokal kepada mereka karena diberi penanganan yang lebih dari pemerintah, bukan dari UNHCR. Sebagai contoh, 70 pengungsi di Aceh itu dalam 1 bulan pemerintah mengeluarkan dana lebih dari 100 juta untuk mengurusi mereka di kamp pengungsian. Karena selama ini diberitakan bahwa mereka adalah tanggung jawab UNHCR sepenuhnya, tapi ternyata tidak. Pemerintah daerah lah yang mengeluarkan biaya untuk mereka mengurusi mereka di penampungan, dari makan dan kebutuhan-kebutuhan mereka lainnya. Itu dalam 1 bulan dari 70 orang pengungsi itu menghabiskan dana 100 juta kurang lebihnya. Jika 100 juta itu diberikan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan, yang memang masih hidup serba kekurangan, itu sudah berapa orang Indonesia yang kita angkat dari kemiskinan. Bantu ke masyarakat lokal, bukan untuk membiayai mereka, para imigran-imigran gelap. Awalnya berita ini adalah ditanggung semua biaya oleh UNHCR, tapi kenyataannya tidak. Sudah beredar berita-berita bahwa itu adalah pemerintah daerah Aceh yang menanggung semua beban untuk mengurusi para pengungsi Rohingya ini. Dan itu juga sangat menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat Aceh. Oke, itu dia pembacaan surat terbuka dari Bapak Risman Rahman untuk anggota UNHCR yang ada di Indonesia. Semoga mereka cepat mendengarkan surat terbuka tersebut yang ditunjukkan, agar cepat memberikan klarifikasi dan cepat memberikan tanggapan tentang surat tersebut. Dan mungkin video ini sampai di sini dulu, kita lanjut di video selanjutnya. Dan jangan lupa cek lagi tombol subscribe yang masih berwarna merah, silahkan diklik agar berubah jadi warna hitam, karena yang hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk meneruskan menyuarakan tentang kasus Rohingya. Karena kabar viral di Indonesia itu adalah kabar-kabar yang paling cepat diselesaikan oleh pemerintah ataupun dari pihak-pihak yang terkait. Dan kabar ataupun kasus besar apapun, ketika itu tidak viral, itu akan sulit diselesaikan dan akan ditutup-tutupi oleh mereka.